Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasanya seperti tidak biasa ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Oke, seberapapun kita yang hadir saat ini, tetap bersyukur karena Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Amin. Saat ini bukan suatu kebetulan kalau kita boleh hadir semuanya di tempat ini untuk mengungkapkan rasa sukacita kita sama Tuhan, rasa ucapan syukur kalau kita boleh ada sampai detik ini pun semua karena anugerah Tuhan. Apapun kondisi kita, sebagaimana kita ada, kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah waktu yang singkat sederhana ini kita berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Amin. Oke, kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Oke, bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Mulai dari saat malam kami tidur Tuhan, dan pagi hari kami boleh bangun dengan keadaan yang baik. Kami sehat, kami diberkati Tuhan, kami menerima anugerah yang baru, kasih karunia yang baru semua karena cintanya Tuhan sama kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk bekerja. Bahkan di tengah pekerjaan kami boleh memaksimalkan waktu yang ada ini berkumpul, berfellowship bersama di tempat ini Tuhan, untuk beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, pencipta dan pengatur hidup kami. Kami ada Tuhan hari ini sebagaimana kami ada, dengan hati kami yang tulus. Kami mau memuji, meninggikan kebesaran Tuhan. Seberapapun kami yang ada Tuhan, biarlah kuasa-Mu, urapan-Mu menyertai setiap kami. Berkati para anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, maupun yang belum bisa hadir, kiranya Tuhan memberkati berkat yang sama seperti Tuhan berkati kami pada siang hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir saat ini, yang mungkin sedang dalam sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang mungkin masih dalam pekerjaan, Tuhan berikan kelancaran dalam pekerjaan mereka. Biarlah mungkin di minggu yang akan datang boleh bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami buka ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Oke, kita akan angkat satu lagu pujian. Kalau yang nanti belum pernah dengar lagunya, kita belajar sama-sama ya. Engkau yang membantu buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Biar pujian ini kita katakan dengan iman kembali. Katakan, Engkau yang membantu buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Katakan kembali, Engkau yang mengatur jalan hidupku,
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau Yesus Tuhan, Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan Engkau Yesus, Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Katakan kepada diri sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan. Sampai saya undang makin berdiri dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu terkasih, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, di tengah-tengah kesibukan kami meninggalkan semuanya ya Tuhan. Datang ke tempat ini memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan.
Itu artinya bahwa kami ingin menempatkan Engkau di atas segala-galanya. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami sangat membutuhkan Engkau. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan hiruk pikuk, kami butuh Engkau ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu jamalah hati kami semua ya Bapa. Tenangkan hati kami semua. Lembutkan hati kami untuk siap mendengarkan firman Allah yang mungkin menegur kami, menyapa kami dengan lembut. Berikan kami kepekaan ya Bapa untuk bisa mendengar Tuhan bicara kepada kami lewat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini, pakai hamba jadi alat berkat untuk kami semua yang hadir di sini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Salam, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ada pepatah mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang, betul ya. Siapa ini yang di depan ya? Oke, saya kenalkan diri saya ya. Nama saya Erni Tilaar ya. Saya melayani di Gereja Kristen Jakarta di Mall Season City, ya. Kami mengembalakan di sana. Saya sudah menikah hampir 25 tahun ya, sebentar lagi perak gitu ya. Punya anak 3 ya. Satunya usianya udah 23 ya. Ya karena pandemi kemarin jadi dia 2 tahun gak kuliah, sekarang sebentar lagi dia selesai. Yang kedua, dia sudah selesai STT ya, dia ikut mamanya dan papanya jadi seorang hamba Tuhan, sudah selesai. Puji Tuhan sekarang dia melayani di Bali ya. Masih umur 22 tahun ya, sudah menjadi pembina di Bali, GKY Kute Bali ya. Yang ketiga, masih kecil ya, Tuhan kasih saya anak di usia yang hampir 44 tahun. Wah, luar biasa ya. Sekarang umur 13, sedang nikmat-nikmatnya saya mendampingi dia untuk melewati masa remajanya ya. Jadi banyak cerewetnya, banyak macam-macamnya ya. Saya sedang menikmati karena saya rasa nanti umur 15 tahun, 16 tahun sudah nggak bisa lagi dipegang ya. Karena sudah mulai punya kesibukan. Yang kadang-kadang anak lebih sibuk dari orang tuanya ya, dengan segala kegiatan yang ada. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ya di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, kalian orang yang luar biasa. Mengapa? Karena kalian meninggalkan sedikit rutinitas ya, pekerjaan yang luar biasa menuntut saudara untuk bekerja dengan maksimal, ada target-targetnya, bahkan muka-muka stres mungkin ya tinggalkan semuanya, kita mengutamakan Tuhan gak gampang ya, gak gampang. Itu sesuatu pilihan, sesuatu hal, keputusan yang tidak mudah. Saya tahu tidak mudah, tapi pada waktu saudara mengambil keputusan datang ke tempat ini memuji Tuhan, dengar firman Tuhan, itulah yang terbaik. Itu keputusan yang terbaik karena dalam hidup kita harus ada keseimbangan saudara-saudara. Gak kerja melulu gitu ya. Siang, malam, pagi, petang kerja. Loh, tempat dimana kita tenang dengar Tuhan bicara tuh kapan gitu loh. Sedangkan kita butuh Tuhan, amin. Tapi buktinya seolah-olah kita cuek sama Tuhan. Gak peduli sama Tuhan. Tapi sisi lain kita butuh Tuhan. Tapi sisi lain kita cuek sama Tuhan. Kayaknya gak cocok gitu ya. Jadi pada waktu saudara memaksa diri untuk ke tempat ini, saya percaya itu sebuah usaha. Memang betul ya, manusia itu perlu pertama tuh perlu memang dipaksa untuk sesuatu. Setelah itu baru kita tahu bahwa betapa luar biasa. Kenapa nih? Betapa luar biasanya Tuhan sayang sama kita. Hari ini dengan tema yang luar biasa, saudara udah muncul ya. Nah, wah ini seringkali udah sesuatu yang sering kita dengar ya. Kamu kena mental ya. Kamu kena mental ya, kamu kena mental ya. Nah saudara, ini sesuatu yang sedang rame ya dan sedang terjadi. Sebenarnya mungkin dulu-dulu udah ada. Cuman karena manusia tuh semakin pintar, semakin cerdas ya. Dengan bahasa-bahasanya di media sosial segala macam ya. Bahkan saya seringkali sedang menghadapi ya, saya juga konselor ya, menghadapi begitu banyak sekali masalah-masalah. Tidak hanya kita yang bekerja, tapi dalam rumah tangga, anak juga membutuhkan. Karena memang kondisi situasi dunia ini penuh dengan tuntutan ya, temponya cepat banget ya saudara ya.
Anak saya kelas 2 SMP katakan begini, ih mami hari ini Jumat ya, kok cepet banget ya hari berlalu. Ih, anak umur kelas 2 SMP, apalagi kalian ya, tiba-tiba temponya bangun tidur. Wah, kayaknya tuh orang yang super sibuk di dunia ini kita kali ya. Sibuk banget ya, sibuk banget. Dan itu setiap hari begitu saudara, gitu tiap hari Senin Selasa, hati-hati saudara. Nanti akhirnya saudara menjadi orang yang luar biasa. Bisa mengalami ketegangan, bisa mengalami sesuatu sampai ketawa juga lupa kadang-kadang ya. Saking sibuknya. Di sini coba tawa semua senyum. Nah, masih bisa senyum ya. Oke, apakah yang dimasukkan dengan mental health ya? Saudara, ini belum hidup ya. Ini kita ngomongin kita sendiri ya. Karena semua orang bisa kena ini ya. Ini gimana caranya? Tadeng, gini? Kemana ya? Nggak mau. Oh, belum on ya. Udah ada on nih. Udah on. Asik. Bukan saya yang salah ya. Oke. Ya, kita lanjut aja ya. Mental health ini adalah kondisi ya. Kondisi ketika seseorang berada dalam keadaan batin yang tenang. Ini yang sehat ya. Batin yang tenang, udah. Oke. Dan mampu mengelola perasaannya. Sekalipun perasaannya mungkin campur aduk dan segala macam saudara ya. Dia mampu mengelola, memanage perasaannya, emosinya, pikiran serta perilakunya dengan baik dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Siapa di sini yang tidak punya tantangan? Mau bangunnya susah. Aduh rasanya kok bangun berat banget gitu ya. Pengennya sih tidur terus ya. Nah itu sebuah tantangan ya. Banyak tidak ada manusia yang tidak punya tantangan. Ya. Selagi hidup di dunia ini, di dunia yang fana ini semua orang punya tantangan saudara. Jangan kelihatan lihat dia orangnya ketawa-ketawa terus yang gak ada tantangan. Jangan kelihatannya dia tuh wah uangnya banyak banget gak ada tantangan. Enggak. Semua manusia punya tantangan cuma beda-beda ya. Nah sekarang mengapa seseorang tuh bisa kena mental ya? Kenapa ya? Ya kenapa ya? Yang pertama saudara mungkin tekanan hidup yang berat. Macam-macam ya tekanan hidup ya. Misalnya masalah keuangan, bisa beban kerja yang berlebihan, bisa merasa gagal, bisa itu tekanan ya. Masing-masing orang beda-beda, luka batin masa lalu bisa ya. Saudara penolakan, pelecehan, kehilangan seseorang bisa. Pikiran yang dipenuhi dengan kekhawatiran bisa. Dan orang yang jauh dari Tuhan juga bisa ya mengalami itu. Dan saudara bisa terjadi ketidakseimbangan hormon juga ya. Kurang dukungan sosial, kurang tidur ya. Kadang-kadang ada juga masalah gen juga bisa saudara ya. Jadi kalau kita melihat itu harus lihat dari segi seluas-luasnya. Kita nggak bisa mengejas orang gitu ya. Jadi kita harus melihat seluruhnya kenapa dia begini. Kita nggak bisa menilai orang, menghakimi orang ya. Kalau orang itu agak aneh sedikit terus kita bilang kena mental, jangan-jangan dia ini, nggak boleh juga ya. Kita harus melihat secara keseluruhan kenapa dia begitu. Kita nggak bisa berpikir negatif dengan orang ya, nggak boleh. Kalau orang itu misalnya tiba-tiba ya, misalnya hari itu dia nggak mau ngomong sama kita, tiba-tiba ditegur gini ya, hai, hai, gitu ya. Ada gitu di sini? Ada. Itu biasanya bulan tua ya. Ya, tapi kita nggak boleh. Saya bilang nggak boleh kita langsung menilai dia. Ada sesuatu enggak? Mungkin kita harus tahu latar belakangnya kenapa. Saudara ya, saya juga menangani anak-anak kecil ya, sekolah-sekolah minggu. Kalau ada anak-anaknya yang sedikit, saya bilang sama guru-guru sekolah minggu nggak boleh kita bilang anak itu nakal. Kita nggak tahu. Mungkin latar belakangnya apa, orang tuanya apa. Kita nggak tahu. Setiap kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Itu perilaku. Jadi kita nggak langsung menilai orang seperti itu, enggak ya. Nah, saudara, apakah ciri-ciri seseorang yang mengalami gangguan mental? Siap-siap ya. Siapa tahu ada kita di sini. Ya, apakah itu ya? Nah, terjadi perubahan saudara ya. Terjadi, ini di situ aja ya. Oke. Terjadi perubahan pada pikiran dan perasaan. Sekali lagi, yang pertama, terjadi perubahan dari pikiran dan perasaan. Nah, contohnya apa aja? Nah, ini dia. Tadeng. Ya, ada seseorang yang merasa sedih terus-menerus. Kita boleh sedih? Boleh. Tapi kalau terus-menerus bahaya saudara ya. Terus
menerus sedih. Kayak kosong, nggak punya semangat hidup. Nah itu salah satu ciri loh saudara ya, kena mental. Itu ya, hati-hati ya. Apalagi, terus cemas berlebihan. Kayaknya tuh nggak cocok untuk cemas, tapi kok dia cemas, mudah takut tanpa alasan. Itu salah satu orang kena mental juga saudara ya, ketakutan, cemas terus ya. Terus merasa tidak berharga dan merasa bersalah terus menerus. Ya kita ketemu orang yang aduh nggak enak terus ya. Merasa diri aduh gimana ya saya kok gimana ya, kok gini ya. Rasanya dia harga dirinya itu kayaknya tuh dia melihat dirinya itu aduh apalah saya ini kayak gini gitu ya. Jadi orang kayak gitu yang merasa diri nggak berharga saudara. Terus sulit berkonsentrasi. Nah ini salah satu ciri juga. Sulit berkonsentrasi, pikirannya kacau, cepat lupa. Itu salah satu loh ternyata ya ciri-ciri ya. Kayaknya kita nih. Ya. Nah seringkali begitu ya. Jadi kalau kita ngomong soal mental health itu ada yang kecil, besar, sedang ya. Kayaknya semua orang bisa kena mental saudara ya. Pasti dong. Cumannya mungkin dia kecil, sedang, besar. Nah jangan yang kecil itu dibiarkan ya. Kita perlu belajar bersama-sama. Nah saudara yang berikutnya ada pikiran negatif yang terus berulang. Nah, terus berulang, terus negatif ya, bahaya saudara. Kalau pikiran kita tuh selalu negatif, itu bahaya, hati-hati. Jangan dibiarkan lama-lama ya. Dan itu bisa merusak kita sendiri ya. Misalnya aku gagal, aku gak punya harapan. Jadi negatif aja gitu loh. Pikirannya itu paling bahaya sekali. Dan orang seperti itu saudara, dia hidup penuh dengan kecemasan, ketakutan. Gak bisa bergerak, gak bisa bergaul. Karena negatif, pikiran negatif. Ya, itu salah satu orang yang kena mental. Dan yang kedua, perubahan pada perilaku. Nah, tadi pikiran, perasaan, sekarang perubahan pada perilaku. Yang pertama, dia itu menarik diri dari keluarga dan teman-teman, tidak mau bergaul. Salah satunya. Ada di sini nggak suka bergaul? Kayaknya malas gitu, dia nggak suka ngumpul. Pokoknya dia tuh mau sendiri gitu ya. Kayaknya dia nggak suka gitu dengan sosial. Bahaya saudara ya. Dia kehilangan minat pada hal-hal yang dulu dia sukai. Tiba-tiba dia nggak suka. Nah saudara, banyak sekali orang seperti itu ya. Orang introvert memang sering sendiri, tapi bukan berarti dia nggak suka gaul ya. Dia suka kumpul-kumpul, cuma dia yang ya paling sekali komen mantap gitu ya, tapi diem gitu ya. Beda dengan orang sanguin ya, wah, rame gitu ya orang sanguin ya. Pokoknya dengan orang sanguin tuh kayak seru terus gitu, nggak pernah diem. Seru ya, enak berteman sama orang sanguin ya. Memang orang sanguin harus ketemu dengan orang introvert saudara, orang flegmatik ya. Jadi cocok itu, jangan introvert ketemu introvert bahaya ya. Sunyi senyap kayak malam kudus ya saudara ya. Nah saudara yang berikutnya, mudah marah, mudah tersinggung, meledak-ledak. Ini dia perilakunya yang muncul. Gampang marah saudara. Pernah saudara gampang marah? Ya semua orang kita gampang marah ya. Nah itu hati-hati juga ya. Kayaknya gampang gitu loh. Baru sedikit aja langsung kayak ulat bulu. Saudara ulat bulu tahu? Ulat bulu itu kalau disentuh kecil langsung gatal semua dalam tubuh kita ya. Jangan coba-coba pegang ulat bulu. Ya. Kayaknya di Jakarta susah dapat ulat bulu ya. Dulu saya di daerah kalau di kampung saudara untuk pelayanan suka ada ulat bulu ya. Itu hati-hati kalau pegang dikit aja seluruh tubuh bisa gatal. Artinya orangnya sensitif banget itu. Gampang tersinggung. Baru ngomong ini seperti untuk dia. Langsung dia, aduh tuh ngomongin saya tuh ngomongin saya tuh. Padahal belum tentu ngomongin dia gitu ya. Ya itu orang yang kena, terus gampang meledak-ledak gitu. Baru dibilang gini, baru dikritik begini langsung, langsung wah pokoknya intonasi suaranya keras banget saudara ya. Nah itu hati-hati. Terus sulit tidur, tapi juga kebanyakan tidur. Ciri-cirinya begitu loh saudara ya. Sulit tidur tapi kalau ada orang yang tidur terus nggak mau bangun-bangun, nah, itu juga gejala saudara ya, hati-hati ya. Nah saudaraku, nah ini juga nih yang paling penting nih, tidak nafsu makan tapi juga makan berlebihan. Ya itu kena mental juga saudara ya. Ada orang yang nafsu makan tapi juga makannya nggak kontrol, berlebihan makannya. Itu juga kena mental ternyata ciri-cirinya. Saudara ada orang di sini? Nggak ada di sana ya. Ya kadang-kadang kita kebanyakan yang mana nih? Jadi orang yang kurus saudara, tiba-tiba kan kita lihat dia orangnya agak gemuk ya, berisi lah. Terus tiba-tiba kita lihat dia, kok kurus gitu lah. Nah, bisa jadi mungkin dia sedang nggak nafsu makan, ada sesuatu masalah. Tetapi pada waktu kita lihat orang lain,
kok kamu gemuk ya, makmur ya? Belum tentu saudara, ada orang yang stres larinya di makan, betul. Ada, ngemil nggak habis-habis, ngemil terus, ngemil. Hati-hati saudara, kita nonton Netflix dengan ngemil terus gitu ya. Itu ternyata ciri-cirinya loh, hati-hati. Saudara ya, itu bisa ya, bisa. Nah, itu perubahan. Dan perubahan kondisi fisik ya, sering lelah tanpa sebab. Ya, karena tekanan ya. Ini ya pikiran ya. Ada orang bilang begini, lebih baik saya capek fisik daripada capek pikiran. Sama aja ya sebenarnya. Ada orang begitu, lebih baik saya capek fisik tapi hati senang, oke. Daripada saya capek, otak saya capek banget gitu ya. Saya rasa itu paling berat ya. Pada waktu kita nggak ngerjain apa-apa, tapi kok capek banget ya. Pernah ngerasakan itu? Ya capek banget gitu rasanya, kok kayak kita udah kerja gitu loh, kerja kayak kita ngangkut karung beras berkilo-kilo gitu ya, otaknya tuh tapi capek banget. Itu lebih ngeri loh saudara ya. Kalau capek fisik hati senang tinggal tidur selesai ya, tapi kalau capek pikiran gimana nih? Aduh luar biasa ya, salah satu penyebabnya. Terus juga gejalanya suka sakit kepala, gangguan pencernaan, pegel-pegel. Nah itulah orang yang kerja seperti saudara ya, suka pegel-pegel kan. Ya. Nah itu salah satu loh. Tapi ingat ini kan ciri-cirinya enggak sampai yang gimana ya. Ini kecil-kecil ciri-cirinya. Sakit kepala. Nah saudara, saya mau mengatakan pada kita bahwa selagi kita masih di dunia ini, enggak ada satu manusia pun enggak ngalami kayak tadi. Termasuk saya. Ya, kita semua kok. Kita ini manusia yang lemah. Kita ini manusia yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Harus akui itu. Ya, kita tidak mungkin bisa mengatasi masalah kita sendiri. Sekarang memang ya, kalau saudara buka media sosial apa YouTube kah atau TikTok kah, itu banyak banget psikolog-psikolog yang memberikan jalan keluar, betul ya? Banyak banget. Wah, keren-keren banget jalan keluarnya ya. Bagus banget jalan keluarnya, saudara. Tapi saya mau katakan kepada kita, mungkin itu cuma jalan keluar lapis aja, luar aja. Kelihatannya mungkin sementara aja. Ya, oke, enjoy, happy sementara aja. Kadang-kadang dia bilang, ayo kamu kalau lagi sedang stres ya, apalagi wanita ya, sedang stres tekan, ayo kita shopping gitu ya. Enak ya sementara ya. Senang, tapi suaminya setengah mati takut ya. Ya, wah belanja supaya senang gitu ya. Tapi pulangnya apakah masih ada tekanan? Tetap juga, betul? Ya, itu tips-tips cara-cara yang dibuat oleh para psikolog, psikiater ya untuk menolong kita. Oke deh, nggak salah. Tapi saya mau katakan untuk menyelesaikan itu harus intinya diselesaikan dulu. Kalau intinya nggak diselesaikan, sampai kapanpun saudara tidak akan mengalami yang namanya sukacita yang sesungguhnya. Ya, kita bisa mengalami masalah, nggak bisa. Saudara, kalau kita udah meninggal dunia baru nggak ada masalah seperti itu tadi ya. Sakit kepala, pusing, stres, pekerjaan. Itu sesuatu yang saya rasa itulah dunia ini. Nggak ada orang yang nggak stres saudara dalam menghadapi hidup ini. Iya, cuman saya mau katakan bagaimana kita cara meresponinya, cara memanagenya, cara membuat bahwa itu menjadi sesuatu yang oke gitu loh. Enggak sesuatu yang sampai membuat kita akhirnya kehilangan jati diri kita, menjadi orang yang stres, yang berkelanjutan, bukan. Nah ini kan jawabannya ya. Yang pertama saudara, ini firman Tuhan katakan. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan bilang, ayo ikut aku, semua selesai. Enggak begitu kan? Ayo ikut aku, semua masalahmu selesai. Nggak begitu. Artinya bahwa Tuhan tahu, selagi kita tinggal di dunia ini, kita nggak mungkin lari dari tantangan itu. Nggak mungkin saudara, nggak mungkin. Saudara nggak mungkin kita akan lari dari setiap hal-hal yang tadi kita sebutkan tadi ya. Nggak mungkin. Tapi Tuhan bilang, ayo datang pada Tuhan. Karena dia memberikan apa? Kelegaan. Jangan lari di dunia lain saudara. Jangan engkau lari di games. Jangan engkau lari di shopping. Jangan engkau lari nonton Netflix berjam-jam.
Jangan engkau lari dengan tidur berjam-jam. Enggak. Jangan engkau lari, boleh sih liburan, holiday, oke, itu salah satu ya. Tapi saya mau katakan, dalam kondisi apapun, yang pertama kamu harus lari kepada Tuhan. Amin. Iya, itu aja. Dialah satu-satunya pribadi yang bisa memuaskan hidupmu. Ya, tidak ada orang yang bisa mengisi kekosongan kita. Kita ini saudara ya, dalam hidup kita, ini memang Tuhan ciptakan ada ruang kosong dalam jiwa kita. Tuhan ciptakan ruang kosong itu. Banyak orang isi dengan apa? Dengan liburan, dengan segala materi, harta dan segala macam. Gak bisa puas. Ruang kosong itu hanya bisa diisi dengan satu pribadi, namanya Yesus. Siapa namanya? Datanglah kepada Dia, saudara. Saya dalam pelayanan, saudara, saya sering menghadapi banyak tantangan. Ya, ada orang-orang yang sulit banget diatasi. Apa yang saya lakukan? Saya berlutut. Saya berlutut, saudara. Saya berlutut menyerahkan Dia. Dan saya sedang menangani sekarang banyak sekali rumah tangga. Dari mata kasat manusia saya, bahagia banget. Uangnya banyak banget. Ya, kaya banget. Tapi saya sedang tangani masalah rumah tangganya. Berat banget. Berat sekali. Nah, kenapa? Karena dia mengisi kekosongan hidupnya dengan harta, dengan uang. Tidak bisa. Harus isi dengan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini tips yang pertama. Ini kayak gini ya. Tadang, kayak gini kita loh. Mana dia? Bukan tadi. Ada seorang yang sedang berjalan-jalan, saudara ya, memikul beban ini. Ya, ini ilustrasi saja ya. Tiba-tiba datanglah saya nyetir mobil pickup. Mungkin pernah dengar ilustrasi ini ya. Saya nyetir, saya kasihan, bapak ini kasihan banget ya, bawa beban berat ya. Ayo pak, saya berhenti. Ayo pak, silakan masuk pak di mobil saya. Oh terima kasih Ibu Erni, terima kasih ya, terima kasih. Ya dia masuk ke mobil saya jalan. Waktu saya sedang jalan nyetir, saya lihat ke belakang. Loh, bapak itu gak ngeletakin bebannya ya? Dia masih pikul, padahal udah naik mobil saya. Pak, tolong lepaskan beban bapak. Gak usah Bu Erni, kasihan, cukuplah saya aja yang naik. Jangan tambah bebannya. Kadang-kadang kita kayak gitu ya. Kita bilang kita percaya kepada Tuhan. Kita bilang kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita bilang engkaulah segalanya. Kita mau bilang kita mau berserah. Tapi sebenarnya ada banyak beban pikiran kita yang kita gak serahkan sama Tuhan. Kita pikul sendiri. Makanya capek ya. Serahkan sama Tuhan. Amin. Yesus mengundang setiap kita yang lelah, cemas, depresi. Langkah konkretnya apa ya? Banyaklah berdoa, ceritakanlah. Jadikanlah teman curhatmu. Dia kan sahabat ya. Yesus itu tidak hanya Tuhan nun jauh di sana, tapi dia seorang sahabat. Yang sangat mengerti kita. Yang tidak pernah menghakimi kita. Kalau sahabat menghakimi, enggak kan? Kan sahabat itu enak cerita ya. Nah, kadang-kadang kita suka, itulah kamu. Enggak. Tuhan itu sangat memahami kita. Kita ini adalah manusia ciptaannya. Umat kesayangannya. Yang Tuhan jaga. Yang Tuhan lindungi. Yang Tuhan ngerti banget. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara ya punya persoalan. Jangan simpan sendiri. Cari, kalau misalnya gak ada teman yang bisa tempat kamu ceritakan. Kamu udah berlutut lah. Kamu ceritakanlah sama Tuhan. Ceritakan aja. Dengan bahasamu. Gak perlu yang ya kata orang kan aduh enggak. Tuhan itu kayak sahabat, kamu cerita aja gitu. Tuhan aku kesel banget sama dia. Kenapa sih dia begitu? Bos aku tuh kok gimana sih gini. Cerita aja gak apa-apa. Karena dia sahabat yang kayak buku harian kita ya. Yang menceritakan semuanya. Tuhan senang. Kalau kita menceritakan berserah. Belajar berserah total sama Tuhan. Amin. Ya. Yang berikutnya, yang kedua tipsnya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara ini loh pikiran kita nih loh. Pikiran kita ini harus selalu diperbaharui oleh firman Tuhan. Saya mau tanya sama kita semua. Kalau kita butuh Tuhan, berapa waktu yang kita kasih buat Tuhan untuk membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari? Kita butuh Tuhan, amin? Butuh Tuhan memberkati kita. Tapi saya mau tanya. Berapa waktu kita setiap hari kita berikan buat kita dengar Tuhan bicara buat kita lewat firman Tuhan? Fair dong? Katanya kita ingin diberkati Tuhan. Karena pikiran kita saudara, dunia ini ya, aduh banyak banget ya media sosial tuh memberikan banyak sekali hal-hal yang bisa masuk dalam pikiran kita.
Hati-hati saudara ya. Hati-hati. Yang lebih banyak firman Tuhan kah atau media sosial kah? Hati-hati. Karena apa yang masuk dalam pikiran kita itulah yang menolong kita untuk melihat masalah yang kita hadapi. Banyak ya gangguan mental muncul karena pikiran negatif, rasa tidak berharga, trauma masa lalu. Tapi pada waktu kita baca firman Tuhan tuh kita diperbaharui dari hari ke hari firman Tuhan itu ya. Paksa dirimu. Walaupun kau sibuk, saya punya 24 jam. Apakah Anda punya 20 jam? Kamu punya berapa jam? Yang pemain musik tadi berapa jam punya? Dia gak denger ya? Pakai itu. Ya, tuh kan ketahuan. Gak sengaja loh saya. Dengar. Berapa jam yang Tuhan kasih buat Bapak? Gak nyambung. Masa? Pak Raymond berapa dikasih Tuhan? 24 jam kan? Saya juga 24 jam. Ada di sini dikasih 20 jam? Kayak di 12 jam ya? Aduh kasihan amat ya. Semua kita sama toh? Sama kan? Saya mau tanya. Tidurmu jam berapa? Berapa jam? Ada nggak? Setengah jam aja. Kayak tantangan ya. Setengah jam aja kamu duduk tenang. Baca firman Tuhan berdoa. Ada nggak? Mau jujur? Di sini yang setia baca firman Tuhan. Nggak ada lain saudara. Kalau saudara ingin mengalami kepuasan yang sesungguhnya. Duduk dekat kaki Tuhan. Dengar dia bicara sama kamu. Dia ngasih tahu kita. Dia ngasih tahu memberikan pencerahan-pencerahan buat kita. Saya waktu menangani orang-orang yang bermasalah saudara. Saya juga nggak tahu. Saya itu manusia yang lemah. Memang saya belajar psikologi, belajar. Tapi itu kan teori-teori manusia. Ini bicara soal hati loh. Bukan bicara soal teori-teori loh. Bukan. Ini bicara soal hati. Jiwa. Saya harus datang sama Tuhan. Saya harus ngapain ya? Nanti saya ketemu dia nih, Tuhan tolong saya, beri saya hikmat Tuhan untuk bicara. Supaya saya gak menggunakan akal saya yang saya sudah pelajari. Saya ingin melayani dengan kasih, dengan hikmat Tuhan. Tolong saya Tuhan, saya gak bisa ini, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Beri hikmat saya, supaya saya gak salah ngomong sama dia. Ini bicara soal keselamatan rumah tangga orang loh. Tolong saya Tuhan, saya berlutut, saya minta Tuhan tolong kasih saya pencerahan Tuhan. Tolong saya gak mampu. Nah, pernah gak saudara datang sama Tuhan, tolong Tuhan, tolong saya. Bapak Ibu, jangan abaikan firman Tuhan. Ya. Aku ini orang yang berharga di mata Tuhan, firman Tuhan dalam Yesaya 43 ya, kita ini berharga loh, amin. Saya dan saudara tuh berharga loh. Manusia, semua orang bisa melecehkan kita, membuli kita, mengolok-olok kita. Cuekin aja, yang penting saya berharga di mata Tuhan. Nah ini keren. Ya, banyak orang yang merasa diri rendah diri ya. Jangan saudara, kita ini diselamatkan dengan darah yang mahal oleh Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib, menderita buat saya dan saudara. Dia bayar dengan harga yang sangat mahal dengan darahnya, dengan kasihnya loh. Masa kita menyia-nyiakan menganggap itu enggak benar? Kita ini berharga loh. Ya biarkanlah dunia mungkin mengatakan ini enggak apa-apa. Tapi kita kan berharga di mata Tuhan. Waktu kita tahu kita berharga, kita dikasih oleh Tuhan. Masa kita mau menyia-nyiakan hidup kita? Enggak dong. Ya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga terakhir ya. Kita harus hidup dalam komunitas seperti ini. Dalam sebuah komunitas, jangan jauh dari komunitas. Di gereja saudara masing-masing ya. Di gereja saudara masing-masing. Mungkin ada komunitas, ada komsel, mungkin ada atau pokoknya apalah. Ambil bagian dalam pelayanan atau apa aja. Ya kita berkumpul di sana, asal komunitas yang baik ya, yang positif ya, yang mendukung, yang membuat kita jadinya semakin dekat dengan Tuhan. Ya kita bisa sharing, kita bisa saling menguatkan. Kadang ya saudara, pada waktu orang menceritakan kehidupannya, itu kita kuat banget ya. Kita dikasih kekuatan ya, benar ya. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu saudara ya, dia tuh mengalami stres yang luar biasa sampai mau bunuh diri saudara. Saya tangani dia. Saya tanya sama dia, saya aja sebagai hamba Tuhan kadang-kadang rasanya tuh kok bisa ya? Kok bisa ibu memaafkan suamimu yang udah mengecewakanmu gitu ya? Yang udah sangat mengecewakan, dia selingkuh, saudara tahu-tahu udah punya anak, udah gede baru ketahuan. Waduh itu bagaikan, saya aja rasanya tuh sebagai sesama perempuan ya. Saya rasa mau marah banget ya saudara ya. Marah, tapi kan saya nggak mungkin bilang ya udah ibu buang ke laut aja suami kayak gitu nggak ada gunanya.
Kan nggak gitu ya. Sedangkan dia mapan, dia orang bekerja. Kalau segi uang, wah dia lebih banyak dari suaminya. Ya dia bisa aja dunia yang lain-lain katakan udah cerai aja, buang aja. Semua ngajarin kayak gitu loh saudara. Wah saya bilang nggak bisa bu, kita datang sama Tuhan ya. Karena firman Tuhan bilang ya kita harus mengampuni. Wah nggak gampang ngomong soal mengampuni, enak aja ya. Tapi saya berdoa sama dia, berdoa menangis bersama. Saudara tahu dia mengampuni suaminya. Saya sampai kaget, saya bilang, ibu kenapa sih bisa mengampuni suami ibu? Kok bisa? Tahu gak dia bilang? Saya memandang kepada salib Tuhan. Tuhan mengampuni saya. Saya juga bukan orang yang baik bu. Makanya saya bisa mengampuni suami saya. Wow keren. Pada waktu saudara mengampuni teman saudara yang mengecewakan saudara. Karena saudara sudah diampuni. Ya, sudah diampuni. Nah, berdoa dan bersyukur dalam segala keadaan. Ada lagi nih gambarnya. Saya mau tanya nih, paling banyak bersungut atau paling banyak bersyukur? Iya jujur, ya itu manusiawi ya. Tapi apakah bersungut itu menolong, memberikan jawaban? Itulah iblis. Iblis itu licik banget, banget mempengaruhi otak kita ya. Tapi makanya kalau otak kita diisi dengan firman Tuhan katakan apa? Silakan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ucapan syukur itu terapi buat kita. Coba kita mulai pulang dari ini ya, pulang dari persekutuan ini besok pagi. Coba kalian mulai bersyukur, terus bersyukur. Pagi bersyukur untuk nafas hidup, bersyukur untuk teman hidup, untuk istri, untuk suami, untuk anak. Sampai ke kantor bersyukur untuk teman kerja, walaupun ngejengkelin misalnya contoh ya, nyebelin, bersyukur. Saudara dilatih untuk menjadi orang yang sabar dengan teman kerja saudara. Ya bersyukur punya bos yang begitu, walaupun nyebelin, bersyukur. Belajar untuk nggak ngomong yang negatif, coba. Terapi ini, mulai besok ya. Bersyukur, coba. Pokoknya sampai saudara kerja, pulang kerja, sampai di rumah, saudara mulai lihat, apakah ada keluhan gak hari ini? Kayaknya nggak ada deh. Saya percaya saudara, hari itu luar biasa saudara menang satu langkah. Dan akhirnya terbiasa gitu loh. Terbiasa bersyukur itu penting. Bersyukur sama Tuhan, bersyukur selalu. Kita masih bisa bernafas, puji Tuhan. Kita masih bisa kerja, puji Tuhan. Ya kita masih punya puji Tuhan. Pernahkah kita mengucap syukur untuk hal-hal itu? Itu penting saudara mengucap syukur dan oke, yang terakhir kali ya, ini terakhir sekali. Oke, kita baca sama-sama ya. Ini percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup saya dan saudara. Amin. Tidak ada kata kebetulan dalam hidup kita. Gak ada. Gak ada. Saya ini asal dari Kalimantan Barat. Saya dibesarkan dari keluarga Kristen. Betul ya. Papa saya sudah dipanggil Tuhan. Ya, papa saya itu orang yang sangat mengasihi Tuhan. Saya sampai dibilang anak pendeta, padahal papa saya bukan pendeta, saudara ya. Ya, dia bekerja ya. Tapi kami dididik benar luar biasa, takut akan Tuhan. Wah itu sesuatu hal yang luar biasa. Saya pikir tidak kebetulan itu, akhirnya saya menjadi seorang hamba Tuhan sekarang. Ya saudara, saya tidak kebetulan ada di sini. Ya, di PT Bogasari. Ya, tepung yang sering kali saya pakai. Ternyata saya ada di sini. Wah, kaget ya. Wah, itu saya lihat Lalmonte, itu sering kali saya pakai kesukaan anak saya. Ternyata saya ada di sini. Wah, itu bukan kebetulan saudara ya. Nah, saya bersyukur sama Tuhan bahwa tidak ada kebetulan saudara ada di sini. Amin. Saya tadi ngomong sama Pak Raymond luar biasa. Kalian bersekutu ini penting. Ada keseimbangan. Bersekutu itu penting lah saudara ya, saudara-saudara seiman, berbagai macam gereja. Kita kan orang yang percaya sama Tuhan Yesus semua kan. Gereja itu kan cuma gedung saudara. Organisasi, kita mau percaya Yesus, bukan percaya organisasi, bukan. Kita percaya Yesus ya. Saudara percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu, amin. Nah ini baca yang paling terakhir, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3.
Saudara, inilah janji Tuhan buat kita. Sehingga apapun pergumulanmu, apapun tantanganmu ya dalam hidupmu yang mengganggu mentalmu, ingat dialah satu-satunya pribadi Yesus yang sanggup menolongmu. Jangan mengandalkan manusia, saudara kecewa. Jangan mengandalkan harta, saudara kecewa. Isilah hidupmu dengan satu pribadi yang itu namanya Yesus. Buktikan sendiri, alami sendiri, buktikan sendiri. Pada waktu dia ada dalam hidupmu saudara mengalami satu kedamaian, satu sukacita yang luar biasa. Yang tidak bisa dunia berikan. Walaupun engkau mengalami sebuah pergumulan, tapi di sini loh ada ketenangan. Di sini loh ada sukacita. Aneh ya, itulah keajaiban anak-anak Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa melayani Tuhan. Padahal kita punya pergumulan dalam hidup kita. Aneh banget. Ada kelegaan yang Tuhan berikan buat kita. Jaga tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya, kita perlu olahraga yang baik supaya menyimbangkan, ya, supaya kita menjadi orang yang sehat. Kadang-kadang kalau kita tidur malam ya sampai jam 3, jam 4, siapa di sini tidur yang jam 3, jam 4 tuh tidur pagi ya. Itu besoknya jadi enggak mood saudara. Kalau enggak mood kita bisa bekerja dengan enggak baik saudara. Bagaimana kita mau berdoa, bagaimana kita beri teladan buat orang di sekitar kita. Kalau kita kerjanya asal-asalan. Nah saudara, pekerjaan ini ibadah loh. Saudara itu bekerja itu ibadah loh. Tuhan kasih saudara bekerja supaya nama Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan saudara. Amin. Ya, mungkin di sekitar saudara banyak orang yang belum kenal Tuhan ya, ada ya? Banyak kan? Pasti kan? Bagaimana mereka melihat dalam pribadimu ada Kristus. Itu paling penting, itu PR kita. Sehingga jadikanlah dia satu-satunya pribadi. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 23:3, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia yang menyegarkan kita. Dia yang memberikan kita sukacita. Dia memberikan kita kedamaian. Dia memberikan kita kekuatan. Engkau mengalami mungkin pikiran, masalah apapun itu. Gak apa-apa. Itu hadapi. Berdamai dengan dirimu sendiri. Kita tidak bisa lari dari setiap persoalan. Gak boleh. Hadapi bersama dengan Tuhan. Dan lihatlah pada waktu engkau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dia akan menyelesaikan masalahmu. Selesai. Karena itu janji Tuhan buat kita yang percaya kepada Tuhan. Akhirnya selamat bekerja, selamat menikmati bersama dengan Tuhan, selamat mengucap syukur, PR ya. Selamat mengucap syukur kepada Tuhan, selamat juga punya waktu berdua dengan Tuhan untuk mendengarkan Tuhan bicara buat kita. Dan selamat mengalami berkat Allah yang melimpah dalam hidupmu. Tidak hanya berkat materi, tapi yang paling penting berkat damai, berkat sukacita, berkat kebahagiaan yang dunia tidak bisa berikan buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sadar Tuhan Yesus, kami butuh Engkau. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau. Ampuni kami. Seringkali kami cuek dengan Tuhan. Kami seolah gak peduli dengan Tuhan. Kami sibuk bekerja, selalu sibuk sampai kami gak punya waktu dengan Tuhan. Mungkin tidak ada waktu berdoa khusus. Mungkin kalau kami lagi butuh baru kami cari Tuhan. Kalau kami lagi gak butuh kami gak cari Tuhan. Itulah sebabnya seringkali kami mengalami ketidaktenangan. Kami sering mengalami kegalauan. Kami seringkali mengalami tidak ada damai sejahtera. Kami seringkali gelisah, takut, cemas menghantui kami. Ternyata dalam ruang kosong kami, dalam jiwa kami, bukan Yesus di situ. Tapi hari ini kami diingatkan kembali oleh firman Allah. Ampuni kami Tuhan. Kami sadar kami membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang bisa membuat kami tenang di tengah-tengah kegalauan. Kami di tengah-tengah tekanan dalam pekerjaan kami. Kami adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Kami dijaga Tuhan seperti menjaga biji matamu. Engkau yang backup kami, Engkau yang bela kami, Engkau yang lindungi kami. Engkau adalah satu-satunya kekasih jiwa kami. Kami milikmu Tuhan. Kami diciptakan menurut gambar Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati semua hal yang mereka lakukan. Buatlah mereka berhasil, sukses bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Oke, kembali Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Oke, kami kembali mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erni Tilaar untuk firman yang telah diberitakan, Bu. Kiranya Tuhan berkati Ibu dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Oke, sebentar kita akan masuk dalam pengumuman sepekan. Oke, yang pertama ada kegiatan doa bersama setiap hari Rabu secara hybrid. Ada dua option, yang pertama via luring atau online, via luring di ruang meeting internal audit, dan yang kedua ada via daring yang disebar di link Zoom yang disampaikan di WhatsApp grup El Shaddai. Berikutnya ada doa kembali di hari Jumat tanggal 28 November 2025 dengan tema bertahan di tengah krisis dunia dengan pembicara Pendeta Hengki Setiawan. Kiranya Bapak Ibu nanti boleh ajak kembali teman-temannya, bawa jiwa baru untuk kita bisa bersama-sama ibadah kembali di tempat ini. Oke, untuk terakhir kita mengundang kembali Ibu Erni, boleh tutup dalam doa sekaligus dengan doa berkat Ibu. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan peganglah firman Tuhan yang kau sudah dengar hari ini. Pegang janji Tuhan. Yakinlah bahwa engkau adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Dia menjagamu, dia melindungimu, dia rindu memberkati hidupmu. Dialah sumber kedamaian, ketenangan, sumber sukacita di tengah-tengah pergumulan yang kau hadapi. Dia selalu ada. Datanglah selalu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.